salah satu sifat dari koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap ini didasari pada proses penguapan molekul-molekul pelarut yang lepas menjadi molekul-molekul gas. Itu akan menimbulkan tekanan yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Nah, ya. Berarti hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya menjadi berkurang. Maka uapnya pun makin sedikit, sehingga akhirnya tekanan uap jenuhnya menjadi lebih rendah. Nah, ini ilustrasinya nih. Ini ilustrasi tampilan mikroskopis dari gerakan molekul uap air pada permukaan air. Ini kalau air murni menguap, nah ini ilustrasi penguapannya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air dipengaruhi oleh penambahan zat terlarut yang sukar menguap. Nah, ini air murni, kita lihat molekul-molekul air murni menguap di bagian atas permukaan dari air. Lalu bagaimana kalau di dalam air itu ada zat terlarutnya? Nah, seperti ini. Misalkan ini ada larutan NaCl terlarut dalam air, di mana di sini ada ion Na+ yang berwarna biru dan ada ion Cl- yang berwarna hijau. Nah, dengan adanya ion-ion yang terlarut ini akan mengganggu penguapan dari molekul-molekul air, sehingga penguapan menjadi atau uapnya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan yang ini, yang air murni, karena tidak ada penghalang dari ion-ion Na+ dan Cl-. Nah, menurut Roll, bahwa tekanan uap suatu komponen itu bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Sehingga untuk menentukan tekanan uap larutan, itu kita bisa menggunakan rumusan tekanan uap larutan atau kita simbolkan dengan P larutan sama dengan fraksi mol dari pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni, atau di sini disimbolkan dengan P sama dengan XP kali P0. Sementara selisih antara tekanan uap pelarut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P larutan itu disebut dengan penurunan tekanan uap atau delta P. Dan ini dirumuskan delta P itu sama dengan P0 dikurangi P larutan. Kemudian delta P sama dengan fraksi mol dari zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap dari pelarut itu sendiri. Sekarang kita ambil salah satu contoh, kita lihat contoh penghitungannya. Nah, di sini ada satu soal. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius? Di sini diketahui AR dari H, C, dan oksigen. Sekarang kita lihat pembahasannya. Ingat bahwa tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarutnya, atau P sama dengan XP kali P0. Jadi sekarang kita hitung dulu berapa fraksi mol dari pelarutnya. Nah, untuk menghitung fraksi molnya berarti kita harus tahu dulu bahwa glukosa 18% itu artinya 18 per 100 kali 100 gram. Jadi kita misalkan larutannya sebanyak 100 gram. Nah, kalau di 100 gram berarti glukosanya adalah 18 gram. Sementara air atau pelarutnya adalah sisanya 100 dikurangi 18 sama dengan 82 gram. Lalu sekarang kita hitung molnya. Mol glukosanya berarti 18 per 180 gram per mr. Jadi ini adalah mr dari glukosa. C6H12O6. Kalau kita hitung mr-nya 180. Berarti 0,1 mol. Sedangkan jumlah mol airnya adalah 82 per 18. MR airnya adalah 18, berarti 4,55 mol.
Dan fraksi molnya adalah, nah ini, fraksi mol pelarutnya adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol larutan, zat larut. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, rumus dari fraksi mol. Nah, sehingga hasilnya fraksi mol pelarutnya adalah 0,978. Baru sekarang kita menghitung tekanan larutannya pakai rumus yang tadi, bahwa P larutan sama dengan fraksi mol pelarut kali tekanan uap pelarutnya. Di sini sudah ada fraksi mol pelarutnya adalah 0,978 dan pelarutnya, tekanan pelarutnya adalah 760. Tadi ada di soal ini, maka hasilnya adalah 743,28 mm Hg.